Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah, amma ba'd. Qablahu kaifa halukum ya syabab? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah, masyaallah. Qabla abda'u adirasah ra'aitu anna julusakum ghairu murattiban. Alaikum ratibu julusakum. Nah, anta ratib. Ratib al julus. Ahsantum jami'an. Walan qabla al bidayah arju an takhruju kutubakum wa adkhilu ma la yata'allaq fi dirasah ila adrajikum. Sa'aqra'u lakum kasfal ghiyab. Abdullah Nuaim hadir, masya Allah. Iman Aji Liberte hadir, masya Allah. Ahsanta ya Iman. Muhammad Salahuddin Al-Farikhi hadir. Waib aina huwa? Limadha la yahdur fi hadzal fasl? Hadza talibun kaslan. Naam. Teguh Fernando, masya Allah. Kullukum hadirun illa Salahuddin. Walan sanahtu ila darsinal an. Qablahu tashilan li wa tafhiman lakum antikum bilughati Indonesia. Naam teman-teman sekalian, agar mempermudah komunikasi kita akan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia saja ya. Baik, sebelum memasuki pelajaran atau pelajaran yang baru, Ustadz akan menanyakan kepada kalian tentang pelajaran kita yang lalu. Apakah ada yang masih ingat? Apakah ada yang masih ingat pelajaran yang lalu itu apa? Lupa. Oh, ternyata pada lupa. Sudah, Ustadz akan mengingatkan kembali agar direfresh oleh teman-teman ya. Kita sudah belajar tentang al-marfu'at. Ya, apa itu al-marfu'at? Ada yang tahu? Lupa semua. Al-marfu'at itu adalah tanda-tanda rofa ya. Tanda-tanda rofa itu ada 4 teman-teman. Ada domah, ada waw, ada alif, dan juga ada nun. Nah, gitu. Semoga teman-teman bisa diulang-ulang lagi ya biar tidak lupa. Oke, sekarang kita memasuki pelajaran terbaru yang akan kita pelajari hari ini, yaitu al-mansubat. Apa itu al-mansubat? Nah, al-mansubat atau tanda-tanda nasab ya. Jadi kalau kita biasanya tahu nasab itu tandanya itu biasanya kita kalau ditanya nasab, apa tanda nasab? Nah, biasanya kita menjawabnya apa? Fathah ya, karena memang tidak salah. Simbol yang paling ikonik dari kata nasab itu adalah fathah. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya tanda nasab itu bukan hanya fathah. Ya, ada 5 tanda nasab. Yang pertama apa? Yang pertama al-fathah. Nah, fathah itu sendiri menjadi tanda nasab yang pertama atau yang paling populer. Yang kedua ada al-alif. Kalau ada fathah pasti alif terlibat. Yang ketiga ada al-kasrah. Kasrah juga masuk dalam tanda-tanda nasab. Lalu yang keempat ada al-ya. Dan yang terakhir ada hadfin nun. Insya Allah kita akan mempelajari 5 poin ini hari ini teman-teman. Ya, kita urutkan dari poin yang pertama dulu ya. Tanda nasab yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwasanya fathah menjadi tanda nasab yang paling populer atau bisa dikatakan paling utama ya. Kalau membahas nasab itu pasti hubungannya dengan fathah. Nah, fathah terjadi di 3 keadaan atau 3 kata. Yang pertama, ia terjadi kepada ismul mufrad. Dan yang kedua, dia terjadi kepada jam'ut taksir. Yang terakhir, dia terjadi kepada fi'lun mudhari'. Nah, anta limadha tatahaddatsun? Uskut. Nah, uskut. Ihtamu jayidan likai tafham. Nah, al-awal yakni al-ismul mufrad jam'u taksir wa fi'lu mudhari'. Itu tanda rofa yang terjadi pada fathah.
Bagaimana contohnya Ustadz? Nah, kita akan masuk kepada contoh-contohnya. Ismul mufrad, ya sebagaimana kita tahu bahwasanya dia isim mufrad berarti kata apa teman-teman? Kata tunggal yang berbentuk satu. Contohnya, mohon maaf. Contohnya ada kata akala Zaidun. Akala Zaidun. Kita lihat. Oh maaf, astagfirullah. Salah. Akala Zaidun ar-ruzza. Kelewatan. Nah, kita lihat mana yang isim mufrad? Ya, benar. Yang isim mufrad adalah terjadi pada kata Zaidan. Ya, dia berstatus sebagai maf'ul bih. Ya. Sedangkan maf'ul bih, dia posisi maf'ul bih itu adalah posisi nasab. Nasabnya isim mufrad itu menggunakan harokat fathah. Ini dia yang dimaksud dengan an-nawasib fathah dengan isim mufrad. Lalu masuk yang kedua, ada jam'u taksir. Ada yang masih ingat apa itu jam'u taksir? Ternyata pada lupa. Ustadz jelaskan lagi. Oh, tafadhal. Jamak taksir adalah jamak yang terpecah, tidak beraturan. Dia tidak punya rumus. Berbeda dengan jamak muannats salim atau jamak mudzakkar salim. Jadi contohnya dari kolamun jadi aklamun, dari kitabun jadi kutubun. Nah, dia kan tidak beraturan, dia terpecah. Nah, jikalau dia dalam posisi nasab, maka nasabnya dia dengan fathah. Kita ambil contoh. Ishtaraitu kutuban. Aku membeli buku-buku. Nah, aku membeli banyak buku. Dia belanja buku untuk dijual lagi mungkin ya. Banyak sekali. Ishtaraitu kutuban. Kutuban sama sebagaimana aruzza tadi, dia posisinya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih adalah posisi nasab atau mahalnya adalah nasab. Nah, sedangkan nasabnya jamak taksir itu menggunakan fathah. Perlu diperhatikan teman-teman. Jadi apapun jamak taksir ketika ia dalam keadaan nasab, maka nasabnya dia dengan harokat fathah. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu fi'lun madhi, fi'lun mudhari. Apa fi'lun mudhari? Yang dimaksud fi'lun mudhari sini? Fi'lun mudhari yang dimaksud adalah fi'lun mudhari yang didahului dengan huruf-huruf nasab. Nah, apa saja huruf nasab? Insya Allah akan kita pelajari ya di pertemuan selanjutnya. Tapi Ustadz akan mengambil salah satu contoh saja. Ya, contohnya. Nah, di sini ada kata uridu an adhaba, artinya aku ingin pergi. Nah, lalu mana tanda huruf nasabnya? Nah, huruf nasab atau huruf nawasib itu salah satu adalah an. Ada 10 ya. An, lan, idan, kailamul, juhud dan lain sebagainya. Insya Allah akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Tapi sebagai pengetahuan saja bahwasanya an merupakan salah satu harfun nawasib. Harfun nawasib. Nah, harfun nawasib. Sedangkan setiap fi'il mudhari yang didahului oleh harfun nawasib, maka nasabnya dia menggunakan harokat fathah. Ya, bukan dengan kasrah atau lain sebagainya, tapi dia nasabnya dengan fathah. Gitu teman-teman. Nah, ini poin yang pertama, yaitu adalah tanda nasab yang pertama adalah fathah. Kita masuk kepada tanda nasab yang kedua ya teman-teman, yaitu tanda nasab berupa alif. Saya hapus dulu ya. Semuanya sudah dicatat? Insya Allah sudah dicatat ini. Oke. Tanda nasab yang kedua adalah nasab dengan alif. Nah, tanda nasab dengan alif itu hanya terjadi satu keadaan saja teman-teman, atau terjadi pada satu kata saja. Bukan satu kata, satu jenis kata. Yaitu terjadi pada asmaul khamsah.
Asmaul khamsah, jadi asma yang 5. Nah, itu ada apa saja? Nah, kita sebutkan di sini. Ada abuka. Kalau dalam matan jurumiyah dia disebutnya abuka. Ada akhuka. Ada hamuka. Ada fuka. Dan terakhir ada zumalin. Nah, jadi setiap kali ya asmaul khamsah dia masuk dalam keadaan nasab, maka nasabnya dia menggunakan huruf alif, bukan dengan fathah ya. Jadi berbeda. Ini masuk ke poin kedua. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya begini. Kita ambil kata dari abuka ya. Ra'aitu abaka. Ra'aitu abaka. Abaka dia berposisi sebagai maf'ul bih. Ya, maf'ul bih nasab ya. Nasabnya dengan apa? Dengan mengganti huruf wawu yang semula dia rofa dengan wawu, dia diubah menjadi alif karena posisinya nasab. Nah, jadi ra'aitu abaka. Semula abuka menjadi abaka karena posisi dia sebagai nasab, sebagai maf'ul bih yang nasab. Maka diganti dengan alif. Itu poin yang kedua, yaitu tanda nasab alif. Baik, kita masuk yang ketiga, yaitu kasroh. Saya hapus dulu. Sudah ditulis kan? Sudah ditulis teman-teman? Sudah. Nah, sudah, insyaallah. Jadi ketika Ustadz menjelaskan, silahkan kalian dengarkan. Kalau sempat, kalau cepat bisa langsung dicatat. Buat yang belum sempat nulis nanti bisa ngeliat catatan teman-temannya ya. Oke, kita masuk yang ketiga adalah al-kasroh. Apa itu al-kasroh? Oke. Nasab bil kasrah juga terjadi pada satu keadaan saja teman-teman, bukan banyak-banyak ya. Yang banyak biasanya di fathah nanti, di fathah tadi. Oke, al kasrah satu saja terjadi pada jam'u muannatsis salim. Jam'u muannatsis salim. Nah, ada yang masih ingat bagaimana rumusnya jamak muannats salim? Nah, rumusnya adalah ketika ada isim-isim yang muannas ya, akhirnya tak marfuthah, itu biasanya ditambahkan dengan alif dan tak maftuhah. Dia mengindikasikan jamak muannats salim. Nah, kalau ada jamak muannats salim pada posisi nasab, dia nasabnya bukan dengan fathah, bukan dengan alif, tapi dengan kasrah. Jadi kasrah ini bukan khusus nukjer, tapi dia juga bisa masuk dalam nawasib atau mansubat. Nah, dalam posisi jamak muannats salim. Kita ambil contoh. Ra'aitul muslimati. Ya, aku melihat muslimat. Lagi-lagi saya ambil contoh maf'ul bih karena yang paling umum ya, karena teman-teman baru memulai belajar nahwu, jadi kita ambilkan konteks yang paling umum agar mempermudahnya. Jadi maf'ul bih dia posisinya atau mahalnya itu nasab. Nah, harokat nasabnya karena dia jamak muannats salim, harokat nasabnya adalah dengan kasroh, bukan fathah ataupun alif. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Masya Allah, fahim. Antum mahirun, masya Allah. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah nasab dengan huruf ya. Saya hapus. Sudah ditulis semuanya? Sudah ditulis? Sudah. Sudah. Insya Allah ya. Perbanyak catatan teman-teman agar ilmu kita tidak hilang. Oke, nasab bil ya itu terjadi kepada dua. Nah, kalau tadi 3 1 1, sekarang 2. Harusnya kan 3 2 1 ya. Tapi ini 3 1 1 2. 3 1 1 2. Duanya apa? Yang pertama adalah al musanna. Dan yang selanjutnya adalah jam'u mudzakkaris salim. Nah. Yang pertama adalah al-musanna. Al-musanna atau atasniyah. Apa itu atasniyah? Atasniyah adalah dia bentuk dua. Kalau musrad itu adalah bentuk tunggal, kata tunggal,
dia adalah kata yang menunjukkan dua orang. Contohnya, kitabun kan satu buku. Nah, dia kalau kita menyebutnya dua buku diubah jadi kitabani. Itu contoh musanna atau tasniyah, ya. Nah, adapun ketika ada isim musanna atau isim tasniyah, dia masuk ke dalam keadaan nasab, maka dia nasabnya menggunakan huruf ya, bukan kasrah, bukan alif, bukan fathah, apalagi harfun nun, tapi dengan huruf ya. Nah, kita ambil contoh. Ishtaraitu kolamaini. Nah, kata asalnya kolamaini sebenarnya adalah kolamani. Kalau bentuk rofanya itu dia kolamani. Tapi karena dia berposisi sebagai maf'ulun bi di sini, yang dimana maf'ulun bi itu nasab, maka yang semula kolamani berubah menjadi kolamaini. Nasabnya dia dengan apa? Dengan huruf ya. Ini tanda nasabnya ada di tengah. Nah, sebelum huruf nun ada huruf ya. Begitu teman-teman ya. Ini adalah contoh al-mansubat atau tanda-tanda nasab yang terjadi pada tanda ya. Oke, kita masuk ke tanda nasab yang terakhir teman-teman, yaitu hadfun nun atau menghapus huruf nun. Oke teman-teman, hadfun nun itu terjadi hanya kepada satu keadaan saja atau terkhusus. Ini khusus bagi fiil-fiil yang dia rofaknya dengan huruf nun. Nah, atau fiil-fiil mudhari' yang rofaknya dengan huruf nun. Contohnya, saya ambil contoh satu fiil mudhari'. Oke. Ya. Oke, kita masuk kata ya'lamuna. Nah, kata ya'lamuna dia rofaknya adalah dengan huruf nun. Ketika dia dimasuki huruf-huruf nasab, nah, maka tanda nasabnya bukan fathah, bukan alif, bukan kasrah, apalagi ya. Akan tapi tanda nasabnya dia adalah dengan hadfun nun. Apa itu hadfun nun? Hadfun itu bisa diartikan hapus, ya. Hapus, hurufnya dihapus, hapus jauh-jauh huruf nun. Nah, kalau dia masuk ke dalam mahalnya nasab, kita ambil contoh. Tanda nasab yang Ustadz sebutkan tadi apa? An, ya, an. Kalau ya'lamuna ditambahi kata an, maka nunnya dihapus jadi ayya'lama. Ayya'lamu. Nah, begini teman-teman. Huruf nasabnya, huruf nunnya dihapus. Bisa dipahami teman-teman? Paham semua? Paham ya. Terima kasih ya, Masya Allah sudah paham semuanya. Kalau sudah paham, Ustadz mau tanya sekarang teman-teman. Ustadz hapus dulu ya, karena kalau belum Ustadz hapus, kalian nanti lihat papan tulis lagi. Enak sekali ya. Oke. Sekarang Ustadz tanya. Oke, ya ashabul wara, ya naimun, istaikid. Lima datanamu fi hadal fasal. Hada talibun kaslanun. Lau turidu an namu fil hujrah, la tanam fil fasal. Hada al makan lid dirasah, laisa lin naum. Na'am. Fahimta? Adunu tafham. Al-an nahtu ila alamatil awal, yani al-fathah. Nah, ya naim. Udkur misalan min al-mansubat bi alamatil fathah. Beri contoh mansubat tanda nasab dengan fathah. Satu contoh saja, satu kalimat. Apa? Temannya, silakan dibantu itu yang tidur-tidur, ya. Dikasih paham ya. Ya. Oke, ahsanta ya. Apa? Hah? Ya. Akala Muhammadun ad-dajajata. Ya, ad-dajajata berarti dia isim mufrad ya. Dengan fathah. Oke, karena yang tidur saya tanya saja bisa paham, Ustadz kira yang tidak tidur pun Ustadz tanya lebih paham insyaallah ya. Yang selanjutnya saya tanya ya itu. Ya akhi. Hati misalan min alif. Satu contoh saja. Gimana? Nah, ra'aitu akhaka. Ya, Masya Allah. Ya,
Jadi teman-teman sudah paham semua ya. Oke, Masya Allah. Jadi kesimpulannya teman-teman semua, bahwasanya al-mansubat atau tanda-tanda nasab itu ada 5. Yang pertama adalah al-fathah, yang kedua al-alif, yang ketiga al-kasrah, yang keempat ya, dan terakhir hadfun nun atau dihapusnya huruf nun ya. Demikian pelajaran kita hari ini ya. Asa ayan fa'ana wa yanfa'akum jami'an. Syukran ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.